Pemirsa, kabar duka datang dari keluarga almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro yang meninggal diduga menjadi korban perundungan beberapa waktu lalu. Ya, Dr. Aulia kemarin meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif karena muntah darah yang berujung gagal nafas di RSCM Jakarta. Ayah Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro, meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Faruri berusia 65 tahun menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa dini hari setelah menjalani perawatan intensif. Almarhum dirujuk dari RSUD Kardina Tegal ke RSCM Mangunkusumo, namun setelah seminggu dirawat keadaannya memburuk. Diketahui Faruri mengalami hematematis melana yang kemudian berujung gagal nafas. Faruri meninggal sempat mengalami drop setelah mengetahui sang anak yang menjadi PPDS anestesi di Rumah Sakit Karyadi meninggal dunia. Diketahui sebelumnya Aulia Risma Lestari ditemukan tewas di rumah kosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kematian korban diduga mengeluhkan rasa sakit jika kelelahan saat bekerja, lantaran korban memiliki riwayat penyakit saraf kejepit. Polisi menduga korban menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa kasus meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro beberapa waktu lalu menarik perhatian banyak pihak. Dokter muda tersebut ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya dengan tidak wajar. Diduga karena depresi akibat perundungan yang dialaminya. Hal tersebut membuat ayahnya terpukul hingga jatuh sakit dan meninggal dunia. Seorang dokter muda mahasiswi PPDS Kedokteran Undip, Semarang, Jawa Tengah, ditemukan tewas di kamar kosnya. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapatkan tekanan dari para seniornya. Menurut polisi, diduga korban menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Polisi juga masih berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk menyelidiki kasus ini. Sementara pihak Undip Semarang membantah korban mendapat perundungan sebelum ditemukan tewas. Dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar, ya, jadi bukan dari perundungan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi buka suara terkait kasus ini. Muhadjir mengatakan pendidikan yang diberikan senior harus menggunakan cara yang beretika dan meminta setiap organisasi profesi untuk tidak menerapkan praktik senioritas. Menurut saya sih semua organisasi profesi, semua pekerjaan profesional itu pasti menghendaki adanya struktur senioritas hierarki senioritas itu, karena misalnya fakultas kedokteran itu profesi dokter itu tidak bisa dihindari, karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus dilakukan oleh dokter senior. Disitulah senioritas pasti berlaku. Cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu, termasuk kedokteran. Selain itu, pemerintah kini juga sudah memiliki undang-undang kesehatan yang dapat mengatur dan mengintervensi praktik senioritas agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kematian mahasiswi dokter spesialis di Undip tersebut membuat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghentikan proses perkuliahan jurusan anestesi di RS Karyadi dan Undip. Penghentian kuliah demi menghindari intimidasi junior oleh senior selama penyelidikan. Kita kali ini sedang ngirim audit karena ini udah ada kematian, juga kita bekerja sama dengan kepolisian ya setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya. Jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi.
Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus